bisa benerin mesin ini dalam 1 hari, akan kubuat kamu basah tiap malam. Bahkan akan kujadikan kamu suami. Insya Allah, tidak lebih dari 1 jam aku bisa memperbaikinya. Halah, kamu itu jangan banyak omong, Mas. Mana mungkin kamu bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah laundry kecil yang sibuk, seorang teknisi miskin datang dengan langkah pelan. Bajunya lusuh, wajahnya lelah, namun matanya jujur. Di depannya berdiri seorang pemilik laundry yang sedang marah besar. Mesin utamanya mati total, pelanggan menumpuk, dan emosi tak terbendung. Di tengah amarah itulah, sang pemilik melontarkan janji yang tak pernah ia duga akan menjadi awal dari perubahan hidup mereka. Janji yang membuat semua karyawan menutup mulut kaget. Janji yang membuat teknisi itu hanya menunduk dan menerima tanpa mengeluh. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar masih menggantung rendah ketika Sukardi mendorong sepedanya pelan menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakan kecilnya. Embun menempel di rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan, dan suara burung manyar terdengar samar dari pohon randu di ujung kampung. Hari itu ia bangun lebih awal dari biasanya. Sejak subuh ia sudah memeriksa kotak peralatannya, memastikan obeng, tang, kabel cadangan, dan multimeter setengah rusaknya masih bisa dipakai. Ia tahu hari itu akan menjadi hari yang berat. Bukan karena ia tak sanggup memperbaiki kerusakan. Bukan pula karena ia tak mengerti cara kerja mesin cuci besar milik para pengusaha laundry modern. Tapi karena hatinya sedang letih. Beberapa hari terakhir, ia kehilangan 3 pelanggan sekaligus. Ada yang menunda pembayaran tanpa kabar. Ada yang marah tanpa alasan. Ada yang menuduhnya lambat hanya karena ia datang bermotor tua, bukan mobil servis seperti teknisi besar di kota. Namun Sukardi tetap berjalan tegak. Ia terbiasa hidup dalam tekanan. Sejak kecil, ia sudah dipaksa dewasa sebelum waktunya. Ayahnya meninggal saat ia belum lulus sekolah dasar. Ibunya bekerja serabutan dan Sukardi menjadi tulang punggung keluarga sejak usia belasan. Semua itu membuatnya menjadi lelaki yang lembut namun kuat, sabar namun kokoh. Pagi itu, handphonenya berdering. Nomor tak dikenal. Ia hampir mengabaikannya, tetapi kemudian ia angkat, suaranya pelan. Dengan Sukardi, teknisi elektronik. Dari seberang terdengar suara perempuan, cepat dan tajam. Kamu bisa datang sekarang? Mesin cuci utamaku mogok. Ini Laundry Express di jalan utama. Kalau tidak selesai hari ini, aku rugi besar. Sukardi terdiam sejenak. Nada suara perempuan itu membuatnya sedikit tersentak. Namun ia menelan rasa sungkan itu dan menjawab lembut. Insya Allah, saya segera ke sana, Bu. Perempuan itu tak menanggapi sopan santunnya, hanya menutup telepon begitu saja. Sukardi menarik napas panjang. Ia tahu gaya bicara seperti itu. Terburu-buru, tegang. Tidak semua orang yang marah benar-benar jahat, pikirnya. Mungkin mereka hanya sedang tertekan. Ia menyalakan motor tuanya dan berangkat. Ketika Sukardi tiba di depan Laundry Express itu, suasananya sudah riuh. 2 karyawan wanita berdiri di depan pintu, berbisik-bisik gelisah. Seorang pelanggan melongok dari luar, menanyakan kapan pakaiannya selesai. Bangunan laundry itu tampak modern, dengan papan besar berwarna putih dan biru. Namun aura di depannya tidak setenang tabung-tabung mesinnya. Ada guncangan yang tidak terlihat, tetapi terasa. Tak lama kemudian pintu terbuka keras, dan keluarlah perempuan yang menelpon tadi. Dewi Kumalasari. Penampilannya rapi, rambut disanggul, wajah cantik namun keras.
Dari sorot matanya saja Sukardi tahu perempuan ini sedang berada di titik tertekan. Ia melangkah mendekati Sukardi sambil menyilangkan tangan. Wajahnya tidak bersahabat. "Kamu teknisinya?" tanyanya tanpa basa-basi. Sukardi mengangguk sopan. "Betul, Bu. Ini kerusakannya seperti apa?" Dewi menghembuskan napas kasar. "Mesin utamaku mati total. Hari ini pelanggan membludak. 3 mesin lain sedang dipakai. Karyawan sudah panik. Kalau kamu bisa benerin dalam 1 hari, aku..." Perkataannya terhenti, tetapi hanya untuk sepersekian detik. Emosi yang menggumpal dalam dadanya membuat mulutnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. "Aku janji, kalau kamu bisa benerin hari ini, akan kubuat kamu enak tiap malam. Bahkan kujadikan kamu suami." 3 karyawannya terbelalak. Salah satu menutup mulut dengan kedua tangan. Pelanggan yang berdiri di luar bahkan sampai memiringkan kepala, heran mendengar nada tinggi itu. Sukardi terpaku, tidak marah, tidak tersinggung, tidak membalas. Ia hanya menunduk, membiarkan kata-kata itu melintas seperti angin panas yang lewat di tengah hari kering. "Baik, Bu. Insya Allah saya coba lihat dulu mesinnya." Dewi menatapnya dengan campuran kesal dan frustrasi. Ia sendiri tidak percaya apa yang ia katakan barusan. Tapi egonya terlalu tinggi untuk menarik kembali ucapannya di depan umum. Jadilah kalimat itu menggantung di udara, menggema di antara tembok beton laundry itu. Sukardi membuka panel mesin cuci besar itu. Tangannya bekerja cekatan, wajahnya tenang. Karyawan yang tadi panik kini diam, memperhatikannya dari kejauhan. Mereka mulai berbisik-bisik, saling menyikut, tetapi tak berani mendekat. Dalam waktu beberapa menit, Sukardi sudah menemukan masalahnya. Kabel utama pada dinamo terkelupas karena tergesek bodi mesin. Itulah penyebab mesin mati total. Bagi teknisi yang berpengalaman, masalah ini tidak rumit. Namun bagi pemilik laundry yang tidak mengerti teknis, ini seperti bencana besar. Sukardi bekerja tanpa menunda. Ia perbaiki kabel, ia rapikan jalur, ia tes tegangan. Keringat mulai mengalir di keningnya, tetapi gerakannya tetap stabil. Dalam batinnya, ia hanya ingin membantu, bukan membuktikan siapapun salah. Tak sampai 1 jam, mesin itu berbunyi. Dengungan halus memenuhi ruangan. Seperti hembusan napas lega dari benda yang baru terbangun kembali setelah lama terlelap. Dewi tersentak. Wajahnya berubah dari marah menjadi bingung, lalu berubah lagi menjadi pucat. Ia menatap Sukardi, menatap mesin itu, lalu menatap karyawannya yang kini tersenyum lega. "Sudah, Bu. Alhamdulillah hidup lagi," ucap Sukardi spontan. Dewi menelan ludah. Suaranya nyaris tidak keluar ketika ia berkata, "Kamu cepat sekali." Sukardi hanya mengangguk, tidak menyinggung janji yang tadi terlontar. Tetapi justru itulah yang membuat Dewi makin panik. Janji itu telah didengar banyak orang. Ia ingin menariknya, tetapi harga dirinya menolak. Ia ingin pura-pura lupa, tetapi tatapan orang-orang membuat pipinya panas. Karyawan mulai menggoda halus. Pelanggan yang berdiri di luar melongo, seolah menyaksikan drama tak sengaja. Dewi merasa seluruh hidupnya runtuh dalam 1 jam. Sukardi hanya merapikan peralatannya. Tak ada rasa menang di wajahnya. Ia tidak mengingatkan, tidak menuntut, tidak menagih. Sikap itu justru menyentuh sesuatu yang lama terkunci dalam hati Dewi. Rasa malu yang benar-benar tulus. Ketika Sukardi berjalan keluar laundry, matahari sudah naik. Angin pagi menyapu pelan tubuhnya. Ia tidak tahu bahwa 1 jam barusan akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Di belakangnya, Dewi berdiri mematung. Karyawannya masih berbisik-bisik. Pelanggan masih celingak-celinguk. Hari itu, tanpa ada yang menyadari, takdir mulai bergerak. Perlahan, diam-diam, namun pasti. Dan itulah hari ketika semuanya berubah. Pagi berikutnya, suasana di Laundry Express tidak lagi sekacau kemarin. Namun ada kegelisahan yang menggantung di udara. Mesin yang diperbaiki Sukardi bekerja mulus, bahkan lebih halus daripada sebelumnya.
Namun masing-masing karyawan tampak menahan banyak hal di hati mereka. Sesekali mereka saling pandang dan tertawa kecil ketika mengingat apa yang terjadi kemarin. Dewi Kumalasari duduk di meja kasir, namun matanya tak fokus pada buku catatan. Ia membuka halaman demi halaman, tapi pikirannya tidak berada di sana. Yang terulang di kepalanya hanya wajah Soekardi yang menunduk dengan sopan, tangan yang bekerja tanpa banyak bicara, dan janji gila yang keluar dari mulutnya sendiri. Ia memijat pelipisnya. Aduh Dewi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan kemarin itu? Gumamnya pelan tanpa suara. Ia tahu amarah bisa membuat orang melakukan hal bodoh, tapi ia tidak menyangka dirinya bisa mengatakan hal seperti itu di depan karyawan, pelanggan, dan bahkan seorang lelaki baik-baik yang hanya datang untuk bekerja. Semalam ia tak bisa tidur karena mengingat kejadian itu. Begitu memalukan. Lebih parah lagi, lelaki itu tidak menuntut apapun. Soekardi bahkan tidak menunjukkan ekspresi tersinggung sedikit pun. Justru karena itulah Dewi merasa semakin tidak nyaman. Karyawan-karyawannya mulai sibuk menata pakaian yang sudah selesai dicuci. Mesin bekerja terus-menerus, suara dentuman lembut dari tabung yang berputar memantul di seluruh ruangan. Namun di telinga Dewi, suara mesin itu berubah seperti pengingat yang terus berkata, "Kamu janji, kamu janji, kamu janji." Ia menggigit bibirnya kesal pada diri sendiri. Tiba-tiba mesin di pojok kanan berbunyi aneh, seperti bergesekan. Karyawan bernama Nisa menoleh cepat. "Bu, ini kayaknya mesinnya bunyi lagi." Dewi mengerutkan kening. "Aduh, jangan rusak lagi." Nisa mencoba mencari sumber suara, tapi ia bukan ahli. Mesin itu tetap berdengung tidak wajar. Dewi menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Ia justru berkata lirih, "Coba hubungi Pak Soekardi lagi, minta tolong pelan-pelan, jangan seperti kemarin." Nisa mengangguk. Ia memahami perubahan nada suara majikannya itu. Beberapa menit kemudian, Soekardi tiba dengan motor tuanya. Karyawan menyambutnya dengan tatapan yang lebih hangat, berbeda sekali dengan hari kemarin yang penuh tekanan. Soekardi tersenyum sopan, seperti biasa. "Assalamualaikum, mesinnya bunyi tidak normal ya." Dewi mendekat, namun langkahnya canggung. "Waalaikumsalam." "Iya Pak Soekardi, mohon dicek lagi. Kalau sempat." Kalimatnya pelan, tidak meledak-ledak, tidak meninggi. Soekardi mengangguk pelan, seolah tidak ingin membuat Dewi makin salah tingkah. Saat ia membungkuk memeriksa mesin, beberapa karyawan yang kemarin melihat janji itu mulai berbisik geli. "Bu, itu loh janjinya. Udah beneran lupa apa pura-pura lupa, Bu? Pak Soekardi aja santai bener." Dewi langsung memelototi mereka sampai mereka diam. Namun pipinya kembali memanas. Soekardi yang mendengar lirih-lirih itu tidak menoleh. Ia tetap bekerja. Mesin ternyata hanya mengalami gesekan kecil pada dudukan bautnya. Soekardi mengetatkan baut, mengatur ulang posisi tabung, dan mesin kembali normal. "Sudah, Bu. Aman lagi." Dewi menunduk. "Terima kasih. Sekali lagi." Soekardi tersenyum. "Sama-sama. Saya pamit, Bu." Namun sebelum ia pergi, Dewi berusaha menghentikannya. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Pak Soekardi, tentang kemarin." Soekardi menoleh dengan tenang. "Iya, Bu." Dewi membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata itu tidak mau keluar. Ia ingin meminta maaf, tapi ada rasa malu dan gengsi yang mengikat lidahnya. Pada akhirnya, ia hanya berkata, "Terima kasih sudah tidak mempermasalahkannya." Soekardi mengangguk sopan. "Tidak apa, Bu. Saya paham situasinya. Semua orang bisa kelepasan kalau sedang tertekan." Ucapan itu seperti menyentuh hati Dewi jauh ke dalam. Bukan karena Soekardi memaafkan, tetapi karena Soekardi tidak pernah berniat membuatnya malu. Saat Soekardi kembali menaiki motornya, Dewi menatap punggungnya yang menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Entah rasa syukur, entah rasa bersalah,
Atau mungkin keduanya. Ia tidak tahu bahwa suara mesin yang mati kemarin adalah pintu menuju perjalanan panjang antara dirinya, Sukardi, dan seseorang yang bahkan belum muncul dalam cerita ini. Seseorang yang kelak akan mengubah semuanya. Sejak pagi itu, janji yang diucapkan Dewi sudah terbang kemana-mana. Karyawan laundry yang menjadi saksi mulai membisikkannya ke tetangga. Pelanggan yang sempat mendengar menyebarkan cerita itu ke grup pesan warga sekitar. Dalam hitungan jam, berita tersebut menjadi bahan candaan seluruh komplek. Pemilik laundry mau nikahin teknisi. Teknisi itu hebat, baru sejam mesin langsung hidup. Awas, nanti beneran jadi suami. Dewi mendengar semuanya. Setiap suara itu menusuk telinganya seperti duri halus. Ia berusaha tetap bekerja seperti biasa, namun karyawannya terus memancing perhatian. Bu, nanti pesta nikahnya di mana? Goda Nisa sambil menahan tawa. Dewi memelototinya. Kamu kalau kerja, kerja saja. Tapi tatapan sinis itu tak mampu menutupi wajahnya yang jelas-jelas memerah. Yang membuatnya tambah gelisah adalah satu hal. Sukardi sama sekali tidak menyinggung janji itu. Tidak menuntut, tidak bergurau, tidak memanfaatkan keadaan. Lelaki itu seolah menganggap ucapan itu tak pernah ada. Dan justru itu membuat Dewi sulit tidur. Ia duduk di kursi kasir sambil mengetuk meja berulang kali. Perasaan bersalah itu muncul lagi. Kemarin, di hadapan semua orang, ia melemparkan kata-kata yang tak sepantasnya diucapkan. Sukardi hanya datang untuk bekerja, tapi ia mempermalukannya dengan ucapan yang tak pantas. Kenapa sih aku bisa ngomong kayak gitu? Dewi menggerutu pada diri sendiri. Emosinya kemarin memang berada di titik puncak. Mesin rusak, pelanggan menumpuk, karyawan panik, dan semua tekanan itu meledak menjadi satu kalimat bodoh yang kini menghantuinya. Ia memandang ke arah pintu laundry. Hari ini Sukardi tidak datang. Tidak ada alasan baginya untuk datang lagi. Tetapi anehnya, Dewi merasa lega sekaligus kecewa. Seperti ada ruang kosong yang tidak ia pahami. Karyawan lain, Ratna, mendekat sambil menenteng setrika. Bu, kemarin itu beneran ya? Maksud saya, janji kayak gitu. Bener Bu Dewi serius? Dewi langsung membentak lirih. Kamu jangan bahas lagi. Ratna mengangkat bahu, lalu pergi. Tapi bukan berarti pembicaraan itu selesai. Tidak, justru semakin banyak yang membicarakannya. Dan semakin banyak yang membicarakan, semakin Dewi terpojok oleh ucapannya sendiri. Siang menjelang sore, Dewi akhirnya memutuskan untuk menenangkan diri. Ia menutup pintu kantor kecilnya dan duduk sendirian. Ia menarik napas panjang dan menatap mesin-mesin yang menderu bekerja. Kalau bisa diperbaiki hari ini, akan kujadikan kamu suami. Suara itu bergema lagi di kepala Dewi. Ia benar-benar ingin menghapus kalimat itu dari ingatannya. Namun hidup tidak seperti papan tulis. Salah sedikit, langsung membekas. Dewi menundukkan wajahnya, menyandarkan kepala pada meja. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa begitu malu. Ia bukan perempuan buruk. Ia hanya terlalu sering sendirian. Mengurus laundry, mengurus rumah, mengurus putrinya yang kini sudah dewasa. Beban hidup membuatnya tegang. Namun itu bukan alasan untuk menghina lelaki yang hanya ingin mencari nafkah. Mata Dewi memanas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Apa aku harus minta maaf langsung? Tanyanya pada diri sendiri, meski ia tahu Sukardi tidak menunggu itu. Namun lidahnya berat. Harga dirinya terlalu tinggi. Ia takut dianggap lemah, tapi ia juga takut menyakiti orang yang tak pantas disakiti. Untuk sesaat, Dewi bahkan berpikir mungkin ia harus benar-benar membiarkan Sukardi datang dan berbicara secara pribadi. Bukan untuk menebus janji, bukan untuk mempermalukan diri, tapi untuk merapikan sesuatu yang sudah salah sejak awal. Ia hanya tidak tahu bahwa langkah pertama menuju penebusan itu akan datang lebih cepat dari dugaannya. Sore itu, saat Dewi sedang menyeka matanya, seseorang membuka pintu laundry dan masuk.
Seseorang yang tidak Dewi duga akan muncul pada saat seperti itu. Seseorang yang akan memulai babak baru dalam cerita. Seseorang yang kelak membuat Dewi duduk memikirkan jalan berbeda. Itu adalah langkah pertama menuju takdir yang akan mengguncang hidupnya. Dan janji yang meluncur tanpa pikir, itu kini menjadi bayangan besar yang tidak bisa ia hindari lagi. Suara pintu laundry yang terbuka membuat Dewi cepat-cepat menghapus sisa air di matanya. Ia menegakkan tubuh, mencoba tampak tegas seperti biasanya. Namun ketika ia melihat siapa yang masuk, dadanya berdesir tak tentu. Sukardi berdiri di ambang pintu, memegang kotak peralatan yang sudah mulai terkelupas catnya. Wajahnya tetap seperti biasa, tenang, sederhana, dan tidak menunjukkan penilaian apapun. Ia seperti lelaki yang datang hanya untuk bekerja, bukan untuk mengungkit atau meminta kejelasan. Dewi tercekat sejenak. Ia tidak menyangka lelaki itu datang tanpa diundang. "Assalamualaikum. Saya lewat depan tadi dan lihat pintunya terbuka. Saya cek kalau ada kerusakan lain, Bu," ucap Sukardi pelan. Dewi hanya mampu membalas lirih. "Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk." Ada 2 karyawan yang sedang melipat pakaian. Begitu mereka melihat Sukardi masuk, mereka saling menyikut sambil nyengir. Dewi memelototi mereka, tapi itu justru membuat mereka makin menahan tawa. Sukardi mendekati mesin nomor 2 yang sempat berbunyi aneh kemarin. Ia menunduk, membuka baut, meraih obeng, lalu mulai bekerja. Tidak ada suara selain dari ringan logam yang dilepasnya. Tangan Sukardi bergerak cekatan, teratur, dan penuh kehati-hatian. Matanya menunduk, fokus. Setiap gerakan seperti menunjukkan bahwa ia bekerja dengan hati, bukan sekadar mencari uang. Ia tidak tergesa, tidak panik, dan tidak berlagak pintar. Di balik kesederhanaannya, ada ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Dewi memperhatikannya dari samping, tanpa sadar memelankan napasnya. Ada sesuatu yang lembut dari cara lelaki itu bekerja. Sesuatu yang membuatnya merasa semakin malu atas ucapan kemarin. Nisa berjalan mendekat, berbisik sambil menutupi mulut. "Bu, itu loh calon suami. Datang lagi nih." Dewi menjewer pelan lengannya. "Kerja sana." Tapi pipinya memanas. Ia tak bisa menepis rasa sesak karena digoda seperti itu. Apalagi ketika Sukardi yang menjadi sasaran godaan tak pernah memanfaatkan situasi. Beberapa menit kemudian, Sukardi berdiri dan menyalakan mesin itu. Suaranya kembali normal. "Sudah beres, Bu," ujarnya. Dewi menelan ludah. "Pak Sukardi, saya mau bicara." Sukardi menoleh, namun tetap dengan wajah tenang yang sama. "Iya, Bu." Dewi membuka mulut, tapi ucapan itu kembali tertahan. Kata maaf yang ia simpan di tenggorokan seperti tidak mau keluar. Padahal sejak kemarin malam itulah yang ingin ia ucapkan. Namun sebelum Dewi sempat berbicara, suara pelanggan dari luar memanggil-manggil. Karyawan ribut sebentar, lalu salah satu memanggil Dewi karena ada komplain kecil. Dewi menatap Sukardi, gelisah. "Maaf, sebentar ya, Pak." Sukardi mengangguk dan mulai merapikan peralatannya. Ia tidak tampak terganggu. Lelaki itu seperti mengerti bahwa Dewi sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ketika Dewi kembali 5 menit kemudian, Sukardi sudah berdiri dekat pintu, siap pergi. "Pak Sukardi, tentang kemarin," suara Dewi lirih. Sukardi menunduk hormat. "Saya benar-benar tidak mengambil hati, Bu. Ibu sedang tertekan. Saya paham." Ucapan itu membuat dada Dewi serasa diperas dari dalam. Ia ingin berkata, "Saya malu, Pak. Saya menyesal." Ia ingin berkata, "Saya tidak seharusnya merendahkan Anda." Ia ingin berkata, "Anda lelaki baik. Jauh lebih baik dari yang saya sangka." Tapi ia hanya mampu mengatakan, "Terima kasih." Sukardi tersenyum tipis. Senyuman yang bukan kemenangan, bukan sindiran, bukan penegasan. Hanya senyum seorang lelaki sederhana yang memahami hidup apa adanya. Saat ia melangkah keluar, karyawan kembali berbisik-bisik.
Namun kali ini mereka tidak menertawakan. Mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda. Entah pada Sukardi atau pada cara Dewi memandangnya. Sukardi menyalakan motor tuanya, menatap sebentar ke arah langit, lalu menghilang di tikungan gang. Dewi berdiri mematung di depan laundry, memegang dadanya sendiri tanpa sadar. Ia tidak tahu kenapa jantungnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak pelan-pelan di sana. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin berkata jujur kepada seseorang. Seseorang yang bisa mendengarkannya tanpa menghakimi. Dan orang itu akan muncul malam ini. Di rumahnya. Dengan hati yang jauh lebih lembut daripada dirinya. Seseorang bernama Sri Wahyuni. Sore merayap pelan di langit, menumpahkan warna jingga yang lembut di antara ruko-ruko. Lampu-lampu toko mulai menyala satu demi satu, termasuk lampu kecil di depan laundry milik Dewi. Meski hari itu tidak terlalu ramai, kesibukan tetap ada, dan suara mesin-mesin yang berputar mengisi udara. Namun di balik suara mesin itu, ada satu yang terus terngiang di telinga semua orang yang bekerja di sana. Mesin utama kembali hidup. Hanya dalam 1 jam. Kabar itu sudah beredar lebih cepat daripada hembusan angin. Karyawan yang awalnya panik kini justru menceritakannya dengan penuh kekaguman. Beneran, cuma 1 jam. Kayak teknisi dari perusahaan besar. Padahal alatnya biasa aja, tapi tangannya cekatan. Aku lihat tadi, dia tenang banget kerjanya. Dewi mendengar semua itu dari balik meja kasir. Setiap pujian yang diarahkan pada Sukardi membuat dadanya semakin penuh. Bukan marah, bukan tertekan, tetapi tersentuh. Ia tidak pernah menyangka lelaki sederhana itu bisa memberi pengaruh sebesar ini hanya dengan ketenangannya. Namun yang membuat Dewi gelisah bukan kemampuan Sukardi memperbaiki mesin, melainkan fakta bahwa janji yang ia ucapkan, janji yang keluar dari mulutnya karena emosi, kini seakan menjadi milik semua orang yang mendengarnya. Dan Sukardi sendiri tak sekalipun menyinggungnya. Itulah yang membuat Dewi semakin gugup. Menjelang malam, ketika laundry mulai sepi, Dewi duduk di ruang kemudi mesin pengering sambil menatap bolak-balik nota pelanggan. Tapi pikirannya tidak pada angka-angka itu. Pikirannya berada pada lelaki yang pergi tadi siang. Lelaki yang ia hina secara tidak langsung. Lelaki yang tetap bekerja tanpa mengeluh. Lelaki yang memperbaiki mesin dalam 1 jam, namun tidak meminta apapun sebagai balasan. Dewi meremas jari-jarinya sendiri. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Pintu samping berbunyi. Bu, saya pulang dulu ya, ujar Nisa. Dewi mengangguk. Namun sebelum karyawannya pergi, Nisa sempat bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Bu, kalau Pak Sukardi beneran mau sama ibu gimana? Dewi langsung menghela napas tajam. Sudah, jangan bahas itu lagi. Nisa mundur sambil cekikikan, lalu menutup pintu. Dewi menutup wajahnya. Ia muak dengan dirinya sendiri. Ia takut membuat Sukardi tersinggung. Ia takut mengecewakan banyak orang. Ia juga takut menemukan sesuatu dalam dirinya yang tidak ingin ia akui. Hal yang membuatnya ingin melihat lelaki itu lagi. Setelah laundry ditutup dan lampu dimatikan, Dewi berjalan pulang. Rumahnya tidak jauh, hanya 2 gang dari tempat usaha. Begitu sampai di rumah, ia disambut aroma masakan yang langsung membuatnya tahu siapa yang ada di dapur. Sri Wahyuni, putrinya. Perempuan berusia 25 tahun, lembut, bijak, dan memiliki sorot mata teduh yang diwarisi dari mendiang ayahnya. Ibu terlambat lagi, sapa Sri sambil menata piring di meja. Capek ya hari ini? Dewi ingin menjawab, ingin tersenyum, tapi yang keluar justru suara serak. Sri, ibu malu. Sri berhenti menata piring. Kenapa bu? Dewi duduk. Tangannya gemetar sedikit. Ia menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tanpa dilebihkan, tanpa dikurangkan. Mulai dari mesin yang rusak, tekanan pelanggan, amarahnya yang memuncak, hingga kalimat itu. Janji yang ia ucapkan tanpa pikir panjang. Sri mendengarkan dengan wajah serius, tidak menyela.
Ketika ibunya selesai bercerita, Sri meletakkan tangannya di atas tangan Dewi. "Bu," suaranya lembut. "Lelaki itu, teknisi itu, dia bagaimana sikapnya waktu ibu bilang begitu?" Dewi menunduk. Dia tidak marah, tidak protes, tidak menagih janji. Dia cuma memperbaiki mesin itu seolah tidak terjadi apa-apa. Sri tersenyum pelan, samar, namun penuh makna. "Orang seperti itu jarang, Bu." Dewi menatap putrinya dengan bingung. "Maksudmu?" Sri tidak menjawab langsung. Ia berdiri, mengambil gelas, lalu kembali duduk. "Kadang, Allah mempertemukan kita dengan seseorang di waktu yang paling memalukan, supaya kita belajar sesuatu yang penting." Dewi terdiam. Sri melanjutkan. "Ibu takut menemuinya dan minta maaf. Tapi ibu tidak perlu bersikap sempurna. Lelaki itu sudah membuktikan bahwa ia tidak melihat ibu dari kata-kata yang terlanjur keluar." Hening sejenak. Dewi menatap putrinya lekat-lekat. "Sri, kamu tidak keberatan kalau ibu bicara baik-baik dengan Pak Sukardi?" Sri tersenyum. "Kenapa harus keberatan, Bu?" Namun ada sesuatu di balik tatapan Sri yang tidak Dewi sadari. Sesuatu yang lembut. Sesuatu yang bernama rasa penasaran. Sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi cinta. Dan malam itu, tanpa Dewi tahu, mesin yang hidup dalam 1 jam bukan satu-satunya yang berubah. Ada hati seseorang yang mulai bergetar perlahan. Hati Sri Wahyuni. Keesokan paginya, Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap cermin di kamarnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat wajah sendiri yang tampak lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikiran yang menumpuk. Matanya sedikit bengkak, pipinya pucat, dan bibirnya seperti kehilangan warna. Ia merapikan rambut, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang sejak kemarin mengganggu dadanya. Namun seberapapun ia mempercantik diri, bayangan kalimat yang ia ucapkan pada Sukardi terus menghantui. "Kalau kamu bisa benerin hari ini, akan kubuat kamu enak tiap malam. Bahkan kujadikan kamu suami." Dewi memejamkan mata kuat-kuat. Ya Allah, apa yang sebenarnya aku lakukan? Ia tahu Sukardi lelaki baik. Ia tahu ia yang salah. Ia tahu ia harus meminta maaf. Tapi hatinya dipenuhi rasa gengsi, rasa malu, dan entah apa lagi yang membuat langkahnya berat. Namun hari itu, ia tahu ia tak bisa menunda lebih lama. Saat ia tiba di laundry, suasana sedang cukup ramai. Tumpukan pakaian pelanggan memenuhi meja besar, dan 2 karyawan sedang sibuk memindahkan cucian ke mesin pengering. Begitu Dewi masuk, mereka langsung menoleh dengan senyum aneh. "Bu, tadi ada yang nanya Pak Sukardi loh," ujar Ratna sambil menahan tawa kecil. Dewi langsung berhenti melangkah. "Siapa?" "Pelanggan tetap yang kemarin dengar janji ibu itu," jawab Nisa. Kali ini tak bisa menahan cekikikannya. Dewi merasa kepalanya mendadak ringan. Wajahnya memanas. "Aduh kalian ini, jangan bawa-bawa itu lagi." Namun kata-kata itu tidak lagi membuat karyawan takut seperti dulu. Mereka justru semakin yakin bahwa ada sesuatu dalam diri bos mereka yang berubah sejak kejadian itu. Dewi berjalan ke belakang, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu ia melihat mesin yang kemarin diperbaiki Sukardi kembali bekerja dengan suara halus, rasa bersalah itu menghantam dadanya lagi. Ia menatap mesin itu lama, diam, pucat, seakan wajahnya kehilangan seluruh keberaniannya. Karena ia tahu lelaki yang memperbaiki mesin itu tidak pantas dipermalukan. Siang menjelang dan Dewi semakin gelisah. Ia duduk di kursi kasir sambil mengacak-acak buku catatan tanpa benar-benar membaca. Hatinya ingin menghubungi Sukardi, namun tangannya gemetar setiap kali mencoba mengetik nomornya. "Sri benar, aku harus bicara baik-baik," gumamnya. Namun saat ia akhirnya memberanikan diri mengambil handphone, pintu laundry terbuka. Sosok yang muncul membuat Dewi menegang. Sukardi berdiri di sana. Bukan dengan wajah marah. Bukan dengan ekspresi menagih janji. Bukan dengan sikap menuntut.
Ia hanya membawa kotak peralatan yang sama, tenang, sederhana. Dan entah bagaimana, kehadirannya justru membuat dada Dewi semakin sesak. "Assalamualaikum, Bu," sapanya lembut. "Saya cuma lewat. Siapa tahu ada mesin lain yang bermasalah." Dewi terpaku. Ia ingin berdiri, ingin bicara, namun tubuhnya terasa terkunci. Karyawan-karyawan langsung menggoda pelan. "Wah, perhatian banget ya, Bu. Mesin atau hati yang mau dicek nih?" Dewi menepis mereka dengan pandangan tajam. Namun wajahnya tetap pucat seperti kain rendaman yang kelamaan dijemur. Sukardi tidak mengomentari godaan itu. Seperti biasa, ia hanya membungkuk dan mulai memeriksa salah satu mesin yang bunyinya agak berat. Dan ketika ia bekerja, Dewi memperhatikannya. Tangan itu, tangan yang bekerja tanpa pamrih, tangan yang tidak pernah menuntut apapun, membuat Dewi merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Entah itu rasa hormat, entah itu rasa terharu, atau rasa lain yang belum ia pahami. Sukardi bangkit setelah beberapa menit. "Sudah, Bu, tinggal dipakai seperti biasa." Dewi membuka mulut. "Pak Sukardi, saya ingin bicara." Sukardi menatapnya lembut. "Iya, Bu." Namun sebelum kata maaf itu sempat keluar, dua pelanggan masuk meminta Dewi mengecek pakaian mereka. Dewi hanya mampu berbisik, "Nanti ya, Pak, saya panggil lagi." Sukardi mengangguk. "Tidak apa-apa, Bu." Lalu lelaki itu melangkah pergi. Tenang, rendah hati, tanpa sedikit pun beban. Dewi berdiri menatap pintu yang perlahan menutup di belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan. Padahal, lelaki itu baru saja pergi beberapa detik yang lalu. Wajahnya tetap pucat, bukan karena takut, tetapi karena ada sesuatu di hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan sesuatu itu hanya akan tumbuh lebih besar setelah satu kejadian besar yang akan datang di hari berikutnya. Pagi itu, Dewi belum sempat menyalakan lampu depan laundry ketika suara bisik-bisik sudah terdengar dari luar. Dua ibu kompleks sedang berdiri di depan pintu, masing-masing membawa kantong cucian. Namun bukan itu yang membuat Dewi tertegun, melainkan cara mereka saling menunduk sambil menahan tawa. "Benar itu Bu Dewinya," bisik salah satu. "Iya, katanya mau nikahin teknisi itu loh." "Masa sih? Saya dengar langsung dari karyawan sini." Dewi menutup mata sejenak. Ya Allah, sudah sejauh ini rupanya gosipnya. Saat ia membuka pintu, kedua ibu itu langsung bersikap manis. "Pagi ya, Bu Dewi?" "Laundrynya buka lebih pagi ya sekarang?" Dewi tersenyum tipis, tapi wajahnya menegang. "Iya Bu, silakan masuk." Namun begitu kedua ibu itu menyerahkan cucian, salah satu kembali berbisik, tak cukup pelan untuk tidak terdengar. Pasti karena teknisinya rajin datang, jadi Bu Dewi ikhlas. Dewi nyaris menjatuhkan nota di tangannya. "Bu, itu hanya salah paham," ucapnya menahan diri. Kedua ibu itu saling pandang, lalu mengangguk-angguk dramatis. "Iya Bu, iya, paham kok." Tapi jelas mereka tidak benar-benar paham. Mereka hanya menahan tawa. Saat pintu menutup, Dewi merosot duduk di kursinya sambil memijat dahinya. Apa hidupku harus begini terus? Namun gosip tidak berhenti sampai di situ. Ketika karyawan mulai berdatangan, mereka membawa berita baru yang lebih heboh. "Bu, tadi saya naik ojek. Abang ojeknya bilang kalau Pak Sukardi itu katanya sudah siap-siap lamaran," seru Nisa sambil nyaris meloncat. "Apa? Siap lamaran dari mana?" Dewi langsung berdiri. "Ya, katanya gitu Bu. Itu teknisi yang mau nikahi pemilik laundry. Sudah ramai loh Bu." Dewi merasa lantai bergeser di bawah kakinya. "Lamaran? Orang-orang luar saja sampai tahu?" Ratna menambahkan, "Yang saya dengar malah dari warung sebelah. Katanya Bu Dewi jatuh cinta pada pandangan pertama sama Pak Sukardi." Dewi terbatuk keras. "Apa?" Nisa tertawa sambil memegang perut. "Gosip makin kreatif, Bu." Dewi ingin memarahi mereka, tapi ia tahu ini bukan salah karyawannya.
Ini semua karena ucapannya sendiri. Ucapan yang ia lontarkan dalam amarah, di hadapan banyak saksi, dan sekarang tidak bisa ditarik kembali. Ia memegang dada, merasakan jantungnya berdebar tak karuan. Gosip itu membuatnya malu, tapi yang lebih membuatnya takut adalah ia tidak membenci gosip itu sepenuhnya. Ada bagian kecil dalam hatinya, kecil sekali, yang justru merasa hangat ketika mendengar nama Soekardi disebut-sebut bersama namanya. Menjelang siang, Soekardi muncul dengan motornya. Dan saat ia turun, semua kepala di laundry menoleh. "Tenang," gumam Ratna sambil menahan tawa. "Calon pengantin datang." Dewi ingin menghilang ke balik dinding. Ia hampir bersembunyi di dapur. Tetapi Soekardi sudah menatapnya sambil mengangguk sopan. "Assalamualaikum, Bu Dewi." Dewi membalas dengan suara lemah. "Waalaikumsalam." Satu karyawan berdehem keras, jelas-jelas menggoda. Pelanggan di luar bahkan memiringkan kepala, penasaran. Soekardi tampak kikuk kali ini. Ia jarang mendapat perhatian sebanyak itu. Wajahnya memerah sedikit, tapi ia tetap menjaga sopan santun. "Bu, saya hanya mau memastikan mesin yang saya betulkan kemarin tidak ada masalah." Dewi mengangguk cepat. Iya Pak, silakan." Saat Soekardi mulai memeriksa mesin, karyawan kembali membisiki Dewi. "Bu, masa ibu nggak ada rasa sedikit pun? Bu Dewi cocok loh sama Pak Soekardi. Mesinnya cocok, hatinya juga cocok." Dewi mengangkat tangannya tinggi. "Kalian berhenti sekarang." Tapi bukannya takut, mereka malah tersenyum simpul, karena wajah Dewi memerah seperti kain yang direndam pewarna. Ketika pemeriksaan selesai, Soekardi berdiri dan menutup kotak peralatannya. "Bu Dewi, saya mau bicara sedikit." Dewi langsung menegakkan punggungnya. Keringat dingin menetes di telapak tangannya. Tentang apa, Pak Soekardi?" Suaranya bergetar. Semua karyawan menahan napas, pura-pura sibuk, tapi telinga mereka jelas terbuka lebar. Soekardi tersenyum canggung. "Ini tentang janji ibu kemarin." Dewi langsung merasa lututnya melemah. Inilah saatnya. Saat yang ia takutkan sekaligus ia nantikan. Soekardi melanjutkan, "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak menuntut apapun. Saya hanya ingin memastikan ibu tidak terbebani oleh ucapan itu." Dewi menatapnya dengan mata melebar. "Pak, jadi Bapak tidak akan meminta apa-apa?" Soekardi menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Saya menghormati ibu. Saya tahu ibu hanya sedang tertekan." Dewi menggigit bibir, menahan rasa yang tiba-tiba naik ke dadanya. Soekardi tersenyum lagi, lebih lembut kali ini. "Dan saya juga tidak mau nama ibu jelek karena saya. Biarkan gosip itu hilang sendiri." Namun Dewi tidak tahu, gosip itu tidak akan hilang. Bahkan hari itu baru awal dari badai besar. Badai yang akan membawa seseorang ke dalam cerita. Seseorang yang akan mengubah takdir seluruh keluarga Dewi. Dan badai itu bernama Sri Wahyuni. Malam turun perlahan, menyelimuti gang kecil tempat Dewi tinggal. Setelah laundry ditutup dan rumah dibereskan, Dewi duduk sendirian di ruang tengah. Lampu kuning temaram memantulkan bayangan lembut di dinding. Suara kipas angin berputar pelan, namun tidak cukup kuat untuk menenangkan hatinya. Hari itu terasa panjang, terlalu panjang. Setiap langkah Soekardi, setiap tatapan karyawannya, setiap bisik-bisik pelanggan, semuanya melekat seperti noda yang tak bisa hilang, meski berkali-kali disikat. Namun yang paling mengganggunya adalah sikap Soekardi. Ia tidak marah, ia tidak meminta apapun, ia tidak memanfaatkan situasi. Justru ketenangan lelaki itu membuat Dewi merasa semakin kecil, semakin salah, semakin tidak layak. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Kenapa aku sekasar itu? Kenapa mulutku bisa seenaknya? Dewi memegang dadanya sendiri, merasakan denyut yang tidak stabil. Rasanya seperti ada beban yang menekan dari dalam, sesuatu yang ingin meledak namun ia tahan terlalu lama. Lalu tanpa bisa dicegah, air matanya jatuh. Bukan tangisan keras,
bukan terisak seperti orang yang putus asa. Hanya air mata yang jatuh diam-diam, mengalir perlahan di pipi seperti hujan sore yang malu turun ke tanah. Tangis perempuan yang menyesal, tangis perempuan yang merasa kalah oleh kata-katanya sendiri. Tangis perempuan yang tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semua ini. Ia menyembunyikan wajah di kedua tangan. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Ya Allah, aku ingin minta maaf, tapi aku takut. Kata maaf seharusnya mudah diucapkan. Namun bagi Dewi, kata itu terasa seperti batu besar yang mengunci tenggorokannya. Ia takut dianggap lemah. Ia takut diperolok karyawan. Dan yang paling ia takuti, ia takut memandang mata Soekardi dan melihat kekecewaan di sana. Padahal kenyataannya, Soekardi lebih memaafkan dirinya daripada ia memaafkan dirinya sendiri. Saat Dewi masih terisak pelan, suara langkah ringan terdengar dari arah kamar. Sri Wahyuni keluar, memakai daster bunga sederhana. Rambutnya digerai, wajahnya lembut seperti rembulan yang baru naik. "Bu, ibu belum tidur?" tanyanya sambil mendekat. Dewi cepat-cepat mengusap air matanya, tetapi Sri sudah melihatnya. "Ibu menangis?" tanya Sri dengan suara pelan yang penuh perhatian. Dewi mencoba tersenyum, tapi senyum itu rapuh. "Tidak, Sri. Ibu cuma lelah." Sri duduk di sebelah ibunya, memegang tangannya. "Lelah tidak membuat ibu menangis begitu." Dewi terdiam. Lalu pecahlah pertahanannya. Semua cerita, semua perasaan yang ia pendam sejak kejadian itu, ia tumpahkan pada Sri. Ia bicara tentang janji bodoh yang keluar dari mulutnya, tentang gosip yang menyebar, tentang tatapan karyawan, dan tentang Soekardi yang justru membuatnya merasa semakin bersalah. Sri mendengarkan tanpa menyela. Matanya teduh, penuh pengertian. Ia mengelus tangan ibunya pelan. "Bu, tidak apa menangis," ucap Sri lembut. "Menyesal itu tanda hati kita masih hidup." Dewi menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Sri melanjutkan. "Ibu bukan orang jahat. Ibu hanya sedang tertekan. Semua orang bisa salah bicara. Yang penting hati ibu tidak ingin menyakiti seorang pun." Dewi terisak pelan. "Tapi bagaimana kalau dia tersinggung? Bagaimana kalau dia merasa aku merendahkannya?" Sri menggeleng sambil tersenyum kecil. "Pak Soekardi bukan orang yang mudah tersinggung. Dari cerita ibu, dia bahkan sangat menghormati ibu." Dewi memandang Sri, mencari kebenaran di wajah putrinya. "Menurutmu, aku harus bagaimana?" Sri menggenggam tangan ibunya lebih kuat. "Ibu tidak perlu memaksakan apapun. Ibu cukup bicara dengan jujur suatu hari nanti." Dewi mengangguk perlahan, meski ketakutan masih menggantung di dadanya. Namun ada sesuatu yang membuat ia menatap Sri lebih lama malam itu. Mata putrinya, sorotnya berbeda. Hangat. Tertarik. Seperti sedang memikirkan sesuatu tentang Soekardi. "Sri," Dewi memanggil pelan. "Kamu, bagaimana menurutmu tentang Pak Soekardi?" Sri menunduk, pipinya merona samar. "Menurutku, dia lelaki baik." Kata itu singkat, tapi getarannya panjang. Dewi terdiam, dada terasa menyempit. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Namun ia tahu satu hal. Malam ketika Dewi menangis diam-diam adalah malam ketika pintu takdir mulai terbuka. Dan seseorang di rumah itu, bukan dirinya, akan menjadi orang pertama yang melangkah melewati pintu itu. Pagi itu, cahaya matahari menerobos tirai ruang tamu, menyinari meja kayu kecil tempat Sri biasanya duduk, sambil merapikan jadwal kuliah dan pekerjaannya. Namun hari ini, ia tidak menyentuh buku apapun. Pikirannya jauh melayang, kembali kepada percakapan malam tadi. Ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan tangisan itu. Dan tak bisa dipungkiri, ia memikirkan sosok lelaki bernama Soekardi. Sebelum hari itu, Sri tidak pernah mendengar tentang Soekardi secara langsung, selain cerita-cerita kecil dari karyawan laundry. Ia mengira lelaki itu hanya teknisi biasa, orang yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun cara ibunya berbicara tentang Soekardi,
dengan campuran penyesalan, rasa hormat, dan entah apa lagi, membuat Sri melihatnya dari sudut berbeda. Dan satu hal melekat kuat di hatinya. Sukardi tidak marah meski dihina. Sukardi tetap bekerja dengan sabar. Sukardi tidak menuntut apapun. Lelaki seperti itu jarang, sangat jarang. Sri menggigit bibirnya, hati terasa asing. Ia mencoba mengusir perasaan itu, namun perasaan justru semakin kuat. Ada rasa ingin tahu, ada rasa simpati, ada rasa hangat yang menyebar perlahan setiap kali ia memikirkan ketenangan Sukardi. Apa mungkin? Namun Sri menggeleng cepat. Tidak, aku tidak boleh berpikir aneh-aneh. Ia mendengar ibunya turun dari kamar. Suara langkah pelan, lebih pelan dari biasanya. Sri bergegas menyiapkan teh hangat. "Bu, minum dulu," ucap Sri. Dewi tersenyum kecil, meski masih tampak lelah. Rambutnya sedikit berantakan, tetapi matanya kini lebih tenang dibanding malam tadi. Mereka duduk berdua, menikmati keheningan pagi. "Bu," Sri membuka percakapan. "Hari ini ibu mau ke laundry siang atau pagi?" Dewi menghela napas. "Pagi, banyak hal yang harus dibereskan." Sri mengecek ekspresi ibunya. Masih ada kegugupan yang tersisa. "Bu, ibu masih kepikiran soal Pak Sukardi?" Dewi menunduk. "Iya Sri, ibu malu sekali." Sri meraih tangan ibunya. "Ibu tidak perlu menghukum diri sendiri. Kalau ada kesempatan, bicara baik-baik saja. Lelaki itu pasti paham." Dewi mengangguk, tetapi matanya justru menyipit, memperhatikan Sri dengan seksama. "Sri, kemarin waktu kamu bilang dia lelaki baik, apa kamu benar-benar berpikir begitu?" Sri terdiam, pipinya merona. "Iya Bu, dari cerita ibu, dia benar-benar terlihat baik." Dewi mendongak sedikit, menatap putrinya dengan perasaan aneh. Ada sesuatu dalam cara Sri berkata begitu. Sesuatu yang Dewi belum tahu harus disikapi bagaimana. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Sri berdiri. "Ayo Bu, kita jalan. Nanti karyawan nunggu." Di perjalanan menuju laundry, Sri berjalan sedikit di belakang ibunya. Angin pagi menyentuh rambutnya, dan pikirannya kembali melayang ke bayangan lelaki sederhana itu. Meski belum pernah bertemu langsung, ia merasakan sesuatu yang membuat dadanya hangat. Ia ingin tahu wajahnya. Ia ingin tahu bagaimana ia tertawa. Ia ingin tahu bagaimana ia bekerja dengan tenang, seperti yang ibunya ceritakan. Namun yang lebih membuat Sri bingung adalah ia tidak tahu apakah perasaan itu hanya rasa penasaran belaka atau sesuatu yang lebih dalam. Sesampainya di laundry, karyawan langsung menyapa. Hari itu lebih ramai dari biasa. Dan di antara keramaian itu, Sri melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Motor tua berwarna biru kusam, parkir rapi di depan pintu, dengan kotak peralatan kecil yang ia kenali dari cerita ibunya. Sri terpaku. "Bu, itu motor Pak Sukardi." Dewi menelan ludah. "Iya, itu motornya." Sri memegang dadanya tanpa sadar. Ada detakan yang berbeda, lebih cepat, lebih hangat, lebih tak terduga. Mereka masuk ke dalam, dan di sana Sukardi berdiri. Berdiri tenang sambil memeriksa mesin pengering. Keringat tipis di dahinya. Tangan berlumur debu ringan. Wajah sederhana, namun bersih dan jujur. Sri berhenti beberapa langkah dari pintu. Dunia seolah mengecil. Suara mesin meredup. Karyawan menghilang dari fokus matanya. Ia menatap Sukardi, dan pandangan itu tidak biasa. Ia tidak bersuara, tidak bergerak, hanya menatap dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sukardi menoleh, melihat Dewi dan Sri. "Assalamualaikum Bu Dewi, dan ini putri ibu ya." Sri tersentak. Pipinya memerah seketika. Suara hatinya berbisik, terlalu lembut namun sangat jelas. "Aloh, mengapa rasanya seperti aku sudah mengenalnya lama?" Dewi melihat perubahan di wajah Sri, dan jantungnya berdebar. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu, gosip tentang dirinya dan Sukardi. Ternyata bukan hal yang paling besar yang akan terjadi. Justru kehadiran Sri
akan membawa cerita mereka ke arah yang sama sekali tidak ia duga. Suasana laundry yang biasanya riuh dengan suara mesin, hari itu terasa berbeda. Bukan karena ada kerusakan, bukan pula karena pelanggan sedang banyak, tetapi karena 3 hati berdetak tidak seperti biasanya. Dewi, Sri, dan Sukardi, yang kini berada dalam ruangan yang sama untuk pertama kalinya. Sukardi berdiri sambil menepuk-nepuk tangannya yang berdebu, memastikan tidak ada sisa serbuk logam yang menempel. Ia menunduk sedikit ketika Dewi dan Sri masuk. Sikapnya sopan, seperti selalu. "Assalamualaikum Bu Dewi dan Putri Ibu," ucapnya pelan. Sri membalas, "Waalaikumsalam." Suaranya nyaris bergetar. Dewi sempat melirik Sri. Wajah putrinya berubah merah muda, tatapannya canggung, dan sikapnya lembut seperti seseorang yang sedang menjaga sebuah rahasia dalam dadanya. Sukardi tidak menyadari itu. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya sebentar sebelum akhirnya berdiri menghadap mereka. "Mesin yang ini cuman kendala kecil. Sudah beres, Bu," katanya. Dewi mengangguk, namun ekspresinya gugup. Ada kata yang sejak tadi ingin ia ucapkan, tapi lidahnya seperti menolak bekerja. Sri melihat ibunya dan tahu inilah saat yang ditunggu sejak malam sebelumnya. "Bu," bisik Sri pelan di belakang Dewi. "Ini waktu yang tepat." Dewi menarik napas. "Pak Sukardi, ada yang ingin saya sampaikan." Sukardi menatapnya lembut. "Ya Bu, silakan." Karyawan yang berada di belakang pura-pura sibuk melipat pakaian, tapi telinga mereka jelas mengarah ke percakapan itu. Suasana laundry yang sebelumnya ramai kini berubah senyap, seolah udara ikut menahan napas. Dewi meremas jarinya, lalu memberanikan diri. "Waktu itu, saya sangat salah bicara. Saya tertekan, saya marah, dan lupa diri. Saya minta maaf kalau ucapan saya membuat Bapak tidak nyaman." Sukardi tersenyum kecil. Senyum itu begitu sederhana, namun penuh ketulusan. "Bu Dewi, saya tidak merasa tersinggung sama sekali. Saya paham kondisi Ibu waktu itu. Semua orang bisa salah ucap kalau sedang tertekan." Dewi menunduk. Air matanya hampir jatuh. "Terima kasih, karena Bapak tidak mempermalukan saya." Sukardi langsung menggeleng. "Tidak, Bu. Saya tidak punya alasan untuk mempermalukan siapapun. Saya cuma ingin membantu pekerjaan Ibu." Karyawan di belakang saling pandang. Wajah mereka berubah. Kini bukan tawa yang mereka tahan, melainkan rasa haru yang tidak mereka duga akan muncul. Sri melangkah setengah ke depan, dan saat Sukardi menoleh, mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya. Dan sesuatu terjadi. Sri tidak tahu apa nama perasaan itu. Ia hanya tahu bahwa saat ia menatap mata Sukardi, ada kedamaian yang menyentuh hatinya. Sukardi juga terdiam sejenak. Ada kelembutan pada tatapan Sri yang membuatnya kikuk, tetapi bukan kikuk yang membuatnya ingin menjauh. Justru membuatnya ingin tersenyum. Sri menunduk cepat, wajahnya memerah. Saya Sri, ucapnya lirih. Sukardi mengangguk sopan. "Saya Sukardi, senang bertemu dengan putri Ibu." Dewi melihat itu semua. Cara Sri menunduk, cara Sukardi tersenyum. Cara udara di antara mereka terasa lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya, Dewi merasakan detakan berbeda di dadanya. Bukan untuk Sukardi, namun untuk kemungkinan yang tak pernah terpikirkan. Apakah mungkin takdir itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk putrinya? Ketegangan lembut itu pecah ketika pelanggan datang membawa karung pakaian. Karyawan mulai sibuk lagi. Suasana kembali hidup. Sukardi menutup kotak peralatannya. "Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu." Dewi mengangguk. "Iya, Pak. Terima kasih." Sri berdiri diam di dekat pintu. Dan sebelum Sukardi melangkah keluar, Sri tiba-tiba berkata, "Pak, terima kasih karena sudah baik pada Ibu." Sukardi berhenti sejenak. Ia menatap Sri. Sebuah tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lama, lebih tulus. Tidak perlu berterima kasih. Hati yang baik seperti Ibu pantas diperlakukan baik.
Sri merasa dadanya menghangat seperti tersiram cahaya. Ia tidak tahu bahwa pipinya kembali memerah. Dan ia tidak tahu bahwa di balik tatapan Soekardi ada kekaguman kecil yang baru saja tumbuh. Sebelum pergi, Soekardi menunduk sopan pada mereka berdua, lalu melangkah keluar. Namun begitu pintu menutup, dunia tidak kembali seperti sebelumnya. Karena dari pertemuan singkat itu, hati Sri bergetar, hati Soekardi bergeser, dan hati Dewi mulai menemukan jalan cerita baru yang tidak pernah ia pikirkan. Pertemuan itu singkat, namun getarannya panjang, dan takdir yang diam-diam bergerak baru saja memulai bagian paling mengejutkan dari kisah mereka. Pagi itu, langit memutih seperti kapas tipis. Angin bertiup lembut melewati lorong-lorong ruko, membawa aroma sabun cuci yang keluar dari cerobong kecil di belakang laundry. Namun suasana hati Dewi berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak hari janji itu terucap. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebannya berkurang. Ia sudah meminta maaf, dan Soekardi menerimanya tanpa syarat. Namun bersama rasa lega itu, muncul perasaan lain yang lebih halus. Sebuah rasa ingin tahu yang tumbuh di sudut hatinya. Ia melihat Sri pagi itu, memeriksa daftar cucian sambil tersenyum kecil. Senyum yang jarang ia lihat sejak putrinya mengalami patah hati beberapa bulan lalu. Sri tampak lebih cerah, lebih ringan, seolah ada sesuatu yang menyalakan kembali cahaya di wajahnya. Dewi memperhatikannya dari belakang meja kasir, memandangi bagaimana Sri berjalan, mencatat pesanan, lalu sesekali melamun pendek. Perubahan itu tidak luput dari mata seorang ibu. Sepertinya dia memikirkan seseorang, gumam Dewi pelan. Namun sebelum pikirannya melayang lebih jauh, suara motor tua terdengar dari depan. Dewi tahu persis suara itu. Sri juga tahu. Jantungnya seketika berpacu. Soekardi muncul di pintu, membawa kotak peralatannya. Tidak ada yang istimewa dari kedatangannya, tetapi entah kenapa, suasana mendadak berubah hangat. Beberapa karyawan langsung sibuk pura-pura bekerja. "Assalamualaikum," ucap Soekardi sambil menunduk sedikit. Dewi membalas, "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak." Sri berdiri kaku, memegang buku catatan seperti seseorang yang takut menjatuhkannya. Soekardi menatap Sri sejenak, cukup lama untuk membuat wajah Sri memerah, tetapi cukup singkat untuk tetap sopan. "Saya cuma mau memastikan mesin kemarin tidak bocor setelah pemakaian berat," kata Soekardi. Nada suaranya tetap tenang, seperti biasanya. Tapi ada getaran kecil dalam tatapannya, sesuatu yang belum pernah Dewi lihat sebelumnya. Soekardi memeriksa mesin bagian belakang. Dewi berdiri di sisi ruangan, sementara Sri berdiri lebih dekat, berpura-pura merapikan tumpukan pakaian, padahal hatinya berdebar keras. Soekardi bekerja dengan teliti, dan Sri memperhatikan gerakannya. Ada kekaguman yang tumbuh perlahan. Ketenangan lelaki itu seperti menenangkan dadanya, membuat luka lama yang masih membekas di hatinya, seperti mengering sedikit demi sedikit. Saat Soekardi bangkit setelah memeriksa mesin, matanya bertemu lagi dengan mata Sri. Tatapan itu tidak bisa disembunyikan oleh siapapun, bahkan oleh Dewi yang memperhatikannya dari jauh. "Bu Sri," ucap Soekardi pelan, "mesin sudah aman sekarang." Sri meremas ujung buku catatannya. Terima kasih ya Pak Soekardi." Ada sesuatu dalam suara Sri, lembut, rapuh, namun tulus, yang membuat Soekardi menunduk dengan senyum kecil. Dan Dewi melihat semuanya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan cemburu. Butir-butir rasa baru mulai tumbuh dalam hatinya. Rasa seorang ibu yang mulai memahami arah takdir. Setelah pemeriksaan selesai, Soekardi mendekati Dewi. "Bu Dewi, saya ingin bilang sekali lagi," ujar Soekardi. "Terima kasih sudah mau meminta maaf kemarin. Saya benar-benar tidak menyimpan apapun di hati." Dewi mengangguk. "Saya yang berterima kasih ke Pak, karena Bapak tidak mempermalukan saya." Soekardi menatapnya dengan hormat. Tidak ada alasan untuk mempermalukan orang yang sedang kesulitan.
Hidup ini sudah cukup berat. Kalimat itu sederhana, namun mengenai Dewi tepat di ulu hati. Ia hampir meneteskan air mata lagi. Tetapi Sri tiba-tiba mendekat, membuat Dewi cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Sri berdiri tepat di samping ibunya, memegang barang untuk ditimbang. Sukardi menoleh dan tersenyum padanya. "Kalau butuh bantuan lagi, Bu Sri, saya selalu siap." Sri mengangguk, pipinya merah. "Iya, Pak, terima kasih." Ketika Sukardi melangkah keluar, Sri tak bisa menahan diri untuk melihat punggungnya sampai lelaki itu menghilang dari pintu. Dewi melihatnya. Dewi mengerti. Dan malam itu, ketika Dewi dan Sri berjalan pulang dari laundry, Dewi tidak lagi memikirkan bagaimana ia bisa menebus kesalahannya pada Sukardi. Ia justru memikirkan sesuatu yang lebih besar. "Sri," ucapnya pelan. Sri menoleh. "Iya, Bu." Dewi menatap putrinya lama sekali sebelum akhirnya berkata lirih. "Bagaimana kalau takdir itu bukan untuk ibu?" Sri terdiam. Napasnya tercekat. Wajahnya memerah. Dewi melanjutkan dengan suara gemetar, tapi tulus. "Bagaimana kalau sebenarnya Allah mempertemukan kita dengan Pak Sukardi, bukan untuk menggantikan posisi siapapun, tapi untuk menunjukkan seseorang yang baik untukmu." Dan Sri hanya mampu menunduk, karena hatinya sudah memberi jawaban jauh sebelum ibunya menanyakannya. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, namun tidak satu pun dari mereka bertiga, Dewi, Sukardi, atau Sri, yang benar-benar bisa menyebutnya hari biasa. Ada getaran lembut di antara waktu yang berlalu, ada langkah-langkah yang terasa lebih hati-hati, dan ada tatapan yang singgah lebih lama dari sebelumnya. Sri merasa dirinya berubah. Bukan perubahan mencolok, bukan perubahan tiba-tiba, melainkan perubahan yang tumbuh perlahan, seperti bunga yang mulai membuka kelopaknya. Ia mulai menyukai pagi, karena pagi berarti ia bisa membantu ibunya di laundry, dan mungkin melihat Sukardi datang, meski hanya sebentar. Ia mulai memperhatikan suara motor tua yang khas itu. Ia mulai memikirkan kalimat-kalimat sederhana yang pernah diucapkan Sukardi. Kalimat yang bagi orang lain mungkin biasa saja, tetapi bagi hatinya terasa menenangkan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar rasa suka, atau hanya rasa kagum pada lelaki baik? Namun setiap kali Sukardi muncul di depan pintu laundry, pertanyaan itu langsung terjawab sendiri. Pagi itu, Sukardi datang lagi. Bukan karena ada kerusakan besar, tapi ia berkata ingin memeriksa tekanan air di salah satu mesin. Alasan yang sangat sederhana, namun entah mengapa Dewi dan Sri sama-sama tahu, itu bukan hanya tentang mesin. Sri sedang menata pakaian ketika motor itu berhenti. Jantungnya memukul pelan di dalam dada. Sukardi masuk sambil menyapa, "Assalamualaikum." Sri menjawab lebih cepat dari Dewi atau karyawan lain. "Waalaikumsalam, Pak Sukardi." Sukardi sedikit kaget melihat Sri berada di paling depan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya tersenyum sopan, tetapi tersenyum hangat. Sri menunduk pelan, menyembunyikan pipinya yang memerah. Dewi melihat itu dari meja kasir. Ia tidak merasa cemburu. Yang ia rasakan justru kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah beban yang sebelumnya ia pikul, kini dipindahkan oleh Allah ke arah yang lebih tepat. Ketika Sukardi mulai memeriksa mesin, Sri mendekat. "Pak, kalau ada yang perlu saya bantu bilang saja ya." Sukardi menoleh. "Tidak apa-apa, Bu Sri, cuma lihat sambungan airnya." Sri menggenggam buku catatan yang tidak benar-benar ia butuhkan. "Kalau Bapak capek, saya bisa ambilkan air minum." Sukardi tersenyum kecil. "Terima kasih, nanti ya." Percakapan mereka sederhana. Namun bagi hati Sri, yang sedang belajar mengenali cinta lagi, percakapan itu terasa penting. Saat Sukardi kembali jongkok memeriksa sambungan, Sri memperhatikan wajahnya. Tenang, matang, tetapi ada kelelahan hidup yang lembut. Dan kelembutan itulah yang membuat Sri merasa aman.
Ia memikirkan mantan kekasihnya yang dulu pergi tanpa penjelasan. Ia memikirkan luka yang ia simpan lama. Ia memikirkan bagaimana ia pernah merasa tidak layak dicintai. Namun setiap kali melihat Soekardi, luka itu seperti mengering sedikit demi sedikit. Dari kejauhan, Dewi memperhatikan keduanya. Tidak dengan iri, tidak dengan sedih, tetapi dengan rasa haru yang begitu dalam. Perannya sebagai ibu kini lebih jelas, bukan untuk menjadi pusat cerita, tetapi menjadi jembatan bagi putrinya menuju takdir baru. Ketika Soekardi selesai bekerja, Sri berdiri lebih dekat dari biasanya. "Pak Soekardi," suara Sri lirih, tetapi tidak bergetar. "Terima kasih untuk kebaikan Bapak selama ini." Soekardi mengangguk. "Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Bu Sri." Sri tersenyum. Senyum kecil yang membuat mata Soekardi sedikit melebar, karena kaget melihat betapa lembut senyum itu. Kalau ibu saya bilang sesuatu yang tidak pantas dulu, saya mohon maaf ya Pak." Soekardi menggeleng cepat. "Tidak Bu Sri, justru saya menghormati ibu. Beliau hanya sedang lelah waktu itu." Sri menunduk. Ada kelegaan besar dalam dadanya, karena Soekardi bukan hanya lelaki baik, ia juga lelaki yang mampu memuliakan perempuan. Saat Soekardi pergi, Sri berdiri memandang ke arah motor tua itu, hingga menghilang di tikungan. Dewi berjalan mendekat dan berdiri di samping putrinya. "Dia lelaki baik ya nak?" tanya Dewi pelan. Sri mengangguk. "Sangat baik Bu." Dewi memegang bahu Sri. "Sri, kalau hati kamu benar-benar terbuka untuk dia, Ibu ridho." Sri menoleh cepat, matanya membesar. "Bu, Ibu sungguh ridho?" Dewi tersenyum tulus pertama kalinya setelah banyak hari gelisah. "Ibu tidak layak menerima lelaki sebaik dia. Tapi kamu adalah doa yang selama ini Ibu panjatkan. Dan lelaki baik, pantas untuk perempuan berhati baik." Air mata Sri menggenang. Dan di saat itulah ia tahu sepenuh hatinya, Soekardi bukan hanya lelaki baik. Soekardi mungkin adalah takdir yang Allah kirimkan untuknya. Malam itu, angin bertiup lembut di halaman rumah Soekardi. Rumah sederhana yang ia kontrak sejak beberapa tahun lalu itu tidak besar, tidak mewah, namun bersih dan tertata rapi. Ia duduk di bangku kayu dekat pintu, menatap langit yang dipenuhi bintang samar. Biasanya ia hanya duduk sebentar sebelum tidur, tetapi malam ini pikirannya terlalu ramai untuk beristirahat. Ia memikirkan Dewi. Senyum sopannya saat meminta maaf, cara ia menunduk penuh penyesalan, dan bagaimana Dewi kini memandangnya bukan sebagai teknisi miskin, tetapi sebagai seseorang yang patut dihormati. Tapi pikiran Soekardi tidak berhenti di sana. Ia memikirkan Sri, gadis itu, dengan suara lembut yang seperti membasuh luka lama, dengan tatapan teduh yang membuat dadanya bergetar pelan setiap kali mata mereka bertemu. Soekardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasakan sesuatu seperti ini. Perasaan yang bukan sekadar simpati, bukan sekadar terima kasih, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, lebih menenangkan. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di hatiku ini? Gumamnya lirih. Beberapa hari terakhir, interaksi kecil dengan Sri membuat Soekardi merasa aneh terhadap dirinya sendiri. Ia selalu menjaga jarak dari perempuan setelah ia gagal membangun rumah tangga bertahun-tahun lalu. Ia pernah mencintai seseorang, namun ditinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Luka itu membuatnya berhenti berharap. Ia bekerja, dan bekerja, tanpa lagi menoleh pada dunia yang tampaknya tidak menginginkannya. Namun ketika Sri tersenyum padanya, luka lama itu terasa tidak begitu sakit. Ketika Sri mengucapkan terima kasih dengan mata yang dalam, hatinya seperti disiram air sejuk. Dan ketika Sri memohon maaf atas nama ibunya, Soekardi merasa dihargai sebagai seorang lelaki. Tapi ketakutan juga tumbuh bersamaan dengan harapan itu. Dia muda, terpelajar, cantik,
dan anak pemilik usaha, bisik Sukardi pada dirinya sendiri. Apa pantas aku, lelaki yang cuma teknisi keliling ini, berdiri di sampingnya? Keraguan itu menumpuk, namun sebuah jawaban muncul dalam hatinya, pelan, tetapi tegas. Bukankah semua kebaikan datang dari Allah? Bukankah tugas manusia hanya menerima takdir dengan rendah hati? Keesokan harinya, Sukardi bekerja seperti biasa. Ia memperbaiki 4 televisi rusak, 1 speaker, dan 1 kompor listrik yang korslet. Namun di sela-sela pekerjaannya, bayangan wajah Sri terus muncul. Cara Sri memanggilnya. Cara Sri menunduk. Cara Sri memandangnya seolah ia bukan siapa-siapa, tetapi sekaligus seseorang yang sangat berarti. Ini tidak boleh. Sukardi menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Ia anak orang berada. Aku hanya teknisi kecil. Namun semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu tertanam di hatinya. Menjelang sore, teleponnya berdering. Nomor Dewi. Assalamualaikum Pak Sukardi. Suara Dewi terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ada mesin yang rusak lagi? Tidak, Pak. Bukan itu. Suara Dewi terdengar, ragu. Sukardi mengernyit. Oh, kalau begitu ada apa Bu? Ada jeda panjang. Lalu suara halus terdengar, lebih halus daripada suara Dewi. Saya Sri, Pak Sukardi. Sukardi langsung berdiri. Jantungnya berdetak tidak karuan. Bu Sri, suaranya hampir pecah. Iya Pak, Sri melanjutkan. Saya dan Ibu ingin mengundang Bapak datang besok sore ke rumah kami. Bukan untuk membahas mesin. Kami hanya ingin berbicara baik-baik. Dek. Sukardi menutup mata. Napasnya tercekat. Mengunjungi rumah pelanggan? Tidak masalah. Namun diundang sebagai tamu terhormat. Itu sesuatu yang tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Saya bisa datang, Bu Sri. Sri tersenyum di seberang telepon, meski Sukardi tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Pak. Kami tunggu. Telepon terputus. Sukardi menatap tangannya yang gemetar. Ia tidak takut menghadapi mesin rusak. Ia tidak takut memanjat atap rumah orang demi memperbaiki kabel. Namun menghadapi kemungkinan besar yang sedang dibuka Allah di depan matanya. Itu ketakutan yang berbeda. Ketakutan yang lahir dari harapan. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada perempuan yang benar-benar tulus membuka pintu hatinya untuk lelaki sepertinya. Dan malam itu, di rumah kecil itu, Sukardi memandang ke langit dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, kalau ini memang jalanmu, kuatkan aku untuk melangkah. Karena takdir yang pelan-pelan ia terima adalah takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Rumah kecil Dewi malam itu berubah menjadi tempat yang penuh kesibukan, meski hanya dihuni 2 orang perempuan. Setelah Sri menelpon Sukardi sore tadi, keduanya duduk lama di ruang tamu, saling menatap, saling menahan debaran hati. Dewi menggenggam tangan putrinya. Sri, kamu yakin mengundang dia datang ke rumah? Suaranya pelan, seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Sri mengangguk, tetapi pipinya memerah. Yakin, Bu. Saya ingin mengenal dia lebih baik, dan saya ingin Ibu ada di sana. Dewi menatap wajah putrinya. Mata Sri yang teduh namun bergetar itu berkata, lebih jujur daripada semua kata yang keluar dari bibirnya. Dewi menghela napas panjang, lalu tersenyum lembut. Kalau begitu, kita harus menyiapkan semuanya dengan baik. Malam itu, keduanya mulai bergerak. Sri menyapu ruang tamu, mengelap meja, merapikan bantal kursi yang warnanya sudah memudar. Ia menata ulang rak buku kecil, memastikan tidak ada debu. Seolah-olah rumah sederhana itu harus menjadi cerminan terbaik dari keadaan hati mereka. Dewi membersihkan dapur, memasak air, dan memikirkan menu sederhana yang bisa disajikan untuk tamu yang sedang mereka nantikan. Ia ingin menyiapkan sesuatu yang spesial, namun tidak berlebihan. Sesederhana hati Sukardi. Bu, saya buatkan teh manis atau teh jahe ya? Tanya Sri sambil memegang gelas. Teh jahe saja, jawab Dewi.
Pak Sukardi sering bekerja berat, pasti tubuhnya butuh hangat. Sri mengangguk pelan. Sambil menyiapkan bahan, ia tidak bisa menutupi senyum kecil yang muncul berkali-kali. Senyum yang bahkan dirinya sendiri tidak sadari. Dewi memperhatikannya dari jauh. Hatinya menghangat. Ada harapan yang tumbuh. Ada ketenangan yang ia belum pernah rasakan dalam waktu lama. Namun bersama harapan itu, ada sedikit kegelisahan juga. Gelisah bahwa ia harus merelakan sesuatu yang pernah ia tutup rapat. Keinginan untuk memiliki pendamping setelah menjadi janda. Kegelisahan bahwa hati putrinya kini mengambil jalan lebih dulu daripada hatinya. Tapi Dewi sadar, sejak awal Sukardi lebih cocok berada di sisi Sri daripada dirinya. Dalam hening malam itu, Dewi berbisik pada dirinya sendiri. Ya Allah, jika ini memang jodoh mereka, kuatkan hati hamba untuk menerima dan merelakan dengan ikhlas. Dan entah mengapa, setelah mengatakan itu, napasnya terasa lebih ringan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Ada harapan yang menggantung di udara. Sri bangun lebih pagi, memilih baju terbaiknya. Bukan yang mahal, bukan yang mencolok, tapi yang membuatnya terlihat sederhana dan anggun. Dewi memperhatikan dari pintu kamar. "Kamu cantik sekali, Nak." Sri tersipu. "Bu..." Dewi memeluknya sebentar. "Yang penting jadi diri sendiri. Itu yang membuatmu istimewa." Sri mengangguk, menahan debar di dadanya. Menjelang sore, Dewi mengatur meja kecil di ruang tamu. 1 teko teh jahe, 3 gelas. Piring kecil berisi keripik singkong buatan rumah. Semua sederhana, namun Dewi memastikan setiap detailnya berada dalam kondisi terbaik. Setiap menit terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara motor membuat mereka menoleh. Setiap detakan jam membuat suasana semakin tegang. Dan kemudian, deru motor tua berhenti tepat di depan rumah. Sri menahan napas. Dewi berdiri tegak. Sukardi turun dari motornya. Ia mengenakan kemeja bersih, meski sedikit lusuh, dan celana bahan sederhana. Rambutnya disisir rapi. Di tangannya ada kantong plastik kecil. Entah apa isinya, tapi jelas ia membawa sesuatu. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Tok, tok. Sri hampir tidak bisa bernapas. Dewi menyentuh bahu putrinya, memberi kekuatan. Dewi membuka pintu, dan di sana Sukardi berdiri, dengan senyuman kecil yang membuat ruangan itu berubah hangat dalam sekejap. "Assalamualaikum, Bu Dewi, Bu Sri." Sri memandangnya dengan mata yang bergetar. Wajahnya memerah. Namun suaranya lembut ketika menjawab. "Waalaikumsalam, silakan masuk, Pak." Sukardi menunduk, tersenyum lebih hangat dari sebelumnya. Dan ketika ia melangkah masuk, takdir ikut masuk bersama langkah itu. Karena di dalam rumah kecil itulah, percakapan terbesar dalam hidup mereka akan terjadi. Percakapan yang akan mengubah status, mengubah hubungan, mengubah masa depan, dan mungkin mengubah hati mereka selamanya. Ruang tamu rumah kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena teh jahe yang mengepul di atas meja, tetapi karena 3 hati di dalamnya sedang berdebar bersama. Perlahan, namun pasti menyatu menuju satu takdir yang sama. Sukardi duduk dengan tegak namun canggung. Tangannya meremas celananya pelan, menunjukkan kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Dewi duduk di kursi seberang, berusaha tampak tenang meski pikirannya berputar. Dan di sampingnya, Sri duduk dengan tangan bertaut di pangkuan. Sesekali menunduk, sesekali mencuri pandang pada lelaki yang kini begitu memengaruhi hidupnya. Dewi membuka percakapan terlebih dahulu. "Pak Sukardi, terima kasih sudah mau datang. Kami tidak ingin membicarakan hal yang memalukan itu lagi. Kami ingin bicara sebagai keluarga baik-baik." Sukardi mengangguk pelan. "Saya senang bisa datang, Bu. Terima kasih sudah mengundang saya." Dewi menarik napas dalam. Ada sesuatu yang ingin ia ucapkan. Sesuatu yang sudah ia simpan sejak pertama kali melihat bagaimana Sri memandang Sukardi.
Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin mengatakan sesuatu. Sri menoleh pada ibunya. Sukardi menatap penuh hormat. Dewi tersenyum samar, penuh keikhlasan yang tumbuh dengan susah payah. Pak Sukardi, tentang ucapan saya dulu, saya ingin menegaskan lagi bahwa saya tidak pernah menganggap Bapak rendah. Saya hanya sedang tertekan, dan saya sangat bersyukur karena Bapak tidak membalasnya dengan rasa benci. Sukardi menunduk. Bu Dewi, saya tidak pernah menyimpan itu di hati. Saya malah merasa ibu sangat kuat menghadapi tekanan begitu besar sendirian. Ucapan itu membuat air mata Dewi hampir jatuh. Namun ia menahannya, karena hari ini bukan tentang dirinya. Hari ini tentang seseorang yang ia sayangi lebih dari apapun. Ia menatap Sri, lalu menatap Sukardi. Pak Sukardi, saya juga ingin Bapak tahu bahwa saya bukan orang yang tepat untuk janji itu. Sukardi tampak bingung sesaat. Maksud ibu? Dewi tersenyum lembut. Saya sudah kehilangan rasa untuk memulai hidup baru dalam rumah tangga. Hati saya sudah terlalu penuh oleh masa lalu. Tetapi putri saya, ia menoleh ke Sri, yang langsung menunduk, pipinya merah. Putri saya adalah perempuan yang Allah jaga hatinya. Dan saya melihat sesuatu dalam cara Bapak memandangnya. Saya juga melihat sesuatu dalam mata Sri setiap kali mendengar nama Bapak. Sukardi terpaku. Ia menoleh pada Sri. Sri terkejut, namun tidak menolak tatapan itu. Dan sesuatu dalam diri Sukardi yang selama ini ia tahan, akhirnya runtuh. Perasaan itu ada. Sudah lama ada, hanya saja ia terlalu takut menerimanya. Dewi melanjutkan dengan suara bergetar. Kalau Bapak tidak keberatan, kalau Bapak juga punya rasa yang sama, saya ingin mempertemukan kalian secara baik. Sri adalah anak saya. Saya ingin melihat dia bahagia. Dan saya percaya, lelaki baik akan membawa kebahagiaan pada perempuan yang baik. Sri menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Sukardi terdiam sangat lama. Dalam hening itu, ia mengingat semua. Tatapan Sri yang lembut, suara Sri yang tenang, senyum kecil yang membuat luka lamanya perlahan sembuh. Ia mengingat pertemuan mereka yang singkat, namun penuh makna. Ia mengingat ketulusan yang terpancar dari diri Sri. Dan kemudian, Sukardi menunduk dalam-dalam. Bu Dewi, Bu Sri, suaranya bergetar. Saya lelaki miskin. Saya tidak punya apa-apa selain pekerjaan saya. Tapi kalau Allah izinkan, saya ingin mengenal Bu Sri lebih jauh, dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Sri menutup mata, air matanya jatuh perlahan. Dewi tersenyum sambil menahan haru. Kalau begitu, ucap Dewi, mari kita mulai semuanya dari niat yang baik. Hari-hari berikutnya menjadi lembar baru dalam hidup mereka. Sukardi datang lebih sering, bukan untuk memperbaiki mesin, tetapi untuk belajar mengenal Sri. Mereka bicara tentang hal kecil, tentang pekerjaannya, tentang mimpi-mimpi Sri, tentang masa depan yang ingin mereka bangun. Dewi melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca penuh syukur. Dan beberapa bulan kemudian, dengan restu Dewi, dengan hati yang mantap, dengan kesederhanaan yang indah, Sukardi dan Sri melangsungkan akad nikah sederhana di mushola kecil dekat rumah. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, namun ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Dewi menangis saat menyerahkan tangan putrinya. Sri, pilihlah lelaki yang mencintaimu dengan cara Allah mencintai hambanya. Dan itu, aku lihat di diri Sukardi. Sukardi menangis pelan saat menerima tangan Sri. Allah menyembuhkan luka saya melalui kamu. Sri tersenyum dengan air mata. Dan Allah mengirimkan kamu sebagai jawaban yang tidak pernah aku duga. Dan cerita mereka pun berakhir di pelaminan sederhana itu. Bukan dengan janji kasar di tengah amarah. Bukan dengan hinaan di depan karyawan. Melainkan dengan cinta yang tumbuh dari ketulusan, kesabaran, dan penyesalan yang berubah menjadi kebaikan.
Sebuah akhir yang tidak hanya menghangatkan dada, tetapi juga mengingatkan bahwa takdir Allah selalu punya cara indah untuk mempertemukan dua hati yang saling membutuhkan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.